Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endang Setiawati, mahasiswi program studi Tadris Bahasa Inggris, akan menyampaikan penjelasan tentang teks deskripsi yang digunakan untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dosen pengampu Emma Puspitasari MPD. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang teks deskripsi. Sebelum saya masuk ke dalam pembahasan, saya akan memberitahu poin-poin apa saja yang akan kita bahas dalam video ini. Yang pertama, pengertian teks deskripsi. Yang kedua, tujuan teks deskripsi. Yang ketiga, ciri-ciri teks deskripsi. Yang keempat, struktur teks deskripsi. Yang kelima, kaidah kebahasaan yang digunakan untuk membuat teks deskripsi itu sendiri. Yang keenam, jenis-jenis teks deskripsi. Yang ketujuh, contoh teks deskripsi. Yang kedelapan, kesimpulan. Oke, kita masuk ke poin pembahasan pertama, yaitu pengertian teks deskripsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau biasa disingkat dengan KBBI, kata deskripsi memiliki kata lain deskriptif, yang artinya pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Jadi, yang dimaksud dengan teks deskripsi adalah pemaparan secara jelas mengenai sesuatu hal. Nah, hal ini tuh bisa berupa benda maupun makhluk hidup. Kemudian yang kedua, tujuan teks deskripsi. Teks deskripsi itu merupakan salah satu bentuk tulisan yang bertujuan untuk menggambarkan secara rinci tentang suatu objek, tempat, orang, atau situasi. Dengan kata lain, teks deskripsi itu mengajak pembaca masuk ke dalam dunia visual melalui deskripsi yang detail dan jelas. Oke, saatnya kita masuk ke poin ketiga, yaitu ciri-ciri teks deskripsi. Teks deskripsi memiliki 3 ciri-ciri. Yang pertama, berdasarkan tujuan. Teks deskripsi bertujuan untuk menggambarkan atau melukiskan sesuatu secara terperinci dan sejelas mungkin mengenai suatu objek, suasana, perasaan. Nah, maka teks ini tuh harus dibuat agar pembaca seolah-olah melihat, merasakan, mendengar, dan mengalami apa yang dideskripsikan di dalam teks tersebut. Kemudian, yang kedua, berdasarkan objek. Teks deskripsi ini dibuat berdasarkan objek yang dibahas pada teks deskripsi bersifat khusus, dengan kata lain disebut personal atau individual. Yang ketiga, berdasarkan isi. Isi teks deskriptif ini harus menggambarkan secara rinci, jelas, dan lengkap oleh objek yang dijelaskan. Kemudian kita masuk ke poin yang keempat, yaitu tentang struktur teks deskripsi. Yang pertama ada judul, kemudian kalimat topik, deskripsi, dan kesimpulan. Yang pertama judul. Judul itu digunakan untuk menggambarkan isi keseluruhan teks. Jadi misalnya kalau kita nih mendeskripsikan sesuatu ya, contohnya kayak sekolahku gitu. Itu judulnya sekolahku, berarti di gambaran kita mendeskripsikan tentang sekolah, gitu kan. Nah, ayo kemudian kita yang kedua, kalimat topik. Nah, di sini kalimat topik itu maksudnya kalimat pembuka yang menjelaskan hal yang akan dideskripsikan. Kemudian yang ketiga, ada deskripsi. Nah, di bagian deskripsi ini, bagian yang menjelaskan hal yang dideskripsikan secara detail. Jadi, apa yang kita mau jelasin itu harus dideskripsikan secara detail di bagian deskripsi ini. Setelah itu, kesimpulan. Nah, kesimpulan ini adalah bagian penutup yang biasanya disertai dengan pendapat penulis itu sendiri. Sekarang kita masuk ke poin kelima, yaitu tentang kaidah kebahasaan teks deskripsi. Di sini ada 4 poin. Kita bahas dulu di poin nomor 1. Jadi, kaidah kebahasaan teks deskripsi itu yang pertama, menggunakan majas untuk menjelaskan dan menggambarkan secara konkret. Yang kedua, menggunakan kalimat rincian.
Yang ketiga, menggunakan bahasa seolah-olah pembaca itu sedang melihat, mendengar, dan merasakan apa yang sedang dideskripsikan. Yang terakhir, menggunakan kata ganti orang. Selanjutnya kita masuk ke poin ke-6, yaitu jenis-jenis teks deskripsi. Jadi, teks deskripsi itu memiliki 2 jenis. Nah, di masing-masing jenis ini ada juga beberapa jenis lagi. Yang pertama nih, poin besar, jenis teks deskripsi berdasarkan bentuk. Yang kedua, jenis teks deskripsi berdasarkan isinya. Untuk yang pertama, kita jelasin dulu yang poin pertama, jenis teks deskripsi berdasarkan bentuk. Yang pertama, teks deskripsi yang berdiri sendiri. Ini maksudnya teks ini tidak bergabung atau dicampur adukkan dengan teks lain. Yang kedua, teks deskripsi yang menjadi bagian dari teks lain. Maksudnya teks ini tergabung atau dicampur adukkan dengan teks lain. Bisa muncul dalam cerpen, novel, teks iklan, teks berita, dan lain sebagainya. Kemudian, yang kedua, jenis teks deskripsi berdasarkan isi. Di sini ada 3 poin. Ya, yang pertama, teks deskripsi spasial. Ini teks deskripsi yang menggambarkan objek dari sudut pandang ruang dan waktu. Biasanya tuh objek yang digunakan berupa tempat, ruangan, atau benda. Kemudian yang kedua, teks deskripsi objektif. Teks yang menggambarkan objek apa adanya, tanpa diberi tambahan opini atau pendapat penulis. Yang ketiga, teks deskripsi subjektif. Merupakan teks yang menggambarkan objek dengan adanya tambahan opini atau pendapat penulis, meliputi apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan. Selanjutnya, contoh teks deskripsi. Berikut adalah contoh teks deskripsinya ya, bisa dibaca dan dipahami. Kita masuk ke poin terakhir, yaitu kesimpulan. Dari beberapa poin yang sudah saya jelaskan tadi, dapat diambil kesimpulan bahwa teks deskripsi adalah teks yang memaparkan secara jelas mengenai suatu hal. Nah, hal ini bisa berupa benda ataupun makhluk hidup. Nah, teks deskripsi ini bertujuan untuk memaparkan secara jelas dan rinci mengenai suatu objek, orang, tempat, atau situasi. Kemudian, teks deskriptif juga memiliki ciri-ciri berdasarkan tujuan, isi, dan objeknya. Teks deskripsi juga memiliki struktur, yaitu judul, kalimat topik, deskripsi, serta kesimpulan. Dalam membuat teks deskripsi, kita juga harus memperhatikan kaidah dalam penulisannya. Teks deskripsi juga dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama itu berdasarkan bentuk. Nah, teks deskripsi yang berdasarkan bentuk ini memiliki 2 jenis juga. Yang pertama itu teks deskripsi yang berdiri sendiri dan teks deskripsi yang menjadi bagian dari teks lain. Kemudian, teks deskripsi berdasarkan isi. Itu ada teks deskripsi spasial, teks deskripsi objektif, dan teks deskripsi subjektif. Oke teman-teman, sekian video penjelasan materi saya tentang teks deskripsi. Semoga dapat membantu kalian, dan apabila ada salah kata dalam saya menjelaskan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.